Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Kemudian khatib berwasiat kepada kita semua, termasuk diri khatib sendiri, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kehadiran Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati melainkan dalam Islam. Khutbah kita kali ini hubungan agama dan negara. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam satu negara ada berbagai-bagai agama, dan agama pun ada di berbagai negara. Karena itu perlu kita ketahui hubungan yang erat antara negara dengan agama dan agama dengan negara. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang pertama kali menggabungkan tentang kepentingan negara dan kepentingan agama adalah Umar bin Khattab. Beliaulah yang pertama kali menciptakan kantor-kantor terbaru untuk negara, asalnya dari agama. Kantor-kantor yang dibuat oleh Umar bin Khattab itu namanya diwan. Diwan-diwan itu dibuat untuk memungut pajak dan untuk meletakkan hal-hal yang berkaitan dengan perbendaharaan negara dan tentang rapat-rapat yang berkaitan dengan mempertahankan negara Islam pada waktu itu. Kemudian Umar bin Khattab juga menciptakan kalender dalam Islam yang pertama, sehingga Umar bin Khattab diberi gelar dengan the founding father, artinya bapak peletak dasar pertama dari administrasi di dalam Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, pernah satu kali anak Umar bin Khattab datang kepada beliau di malam hari. Beliau sudah di diwan, di kantor pemerintahan. Umar bin Khattab bertanya kepada anaknya yang bernama Abdullah bin Umar. Kata Umar bin Khattab, kepentingan apa kamu datang ke sini? Kepentingan negara atau kepentingan keluarga? Anaknya menjawab, urusan keluarga. Maka Umar bin Khattab memadamkan lampu yang besar milik negara dan menghidupkan lilin kecil miliknya pribadi.
Anaknya terkejut. Maka Umar bin Khattab menerangkan, ini lampu besar milik negara, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Kalau urusan keluarga, itu namanya kepentingan pribadi, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Begitulah Umar bin Khattab memisahkan mana yang milik pribadi, mana milik negara, dan mana pula hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan agama, misalnya urusan ibadah. Itu sudah diatur oleh Umar bin Khattab. Nah, sekarang kaum muslimin yang berbahagia, agama, maksudnya Islam, tersebar ke seluruh dunia, di mana dahulunya di daerah itu belum berupa negara, tapi berupa kekuasaan-kekuasaan pribadi, sultan-sultan yang kecil-kecil, kekuasaan raja-raja kecil, dan kemudian menyatu dalam satu bentuk negara. Kalau begitu, diperlukan satu kesepakatan antara umat berbagai agama di dalam suatu negara, dan kesepakatan antara negara dengan aturan-aturan yang ada di dalam agama. Nah, kesepakatan itu untuk di Indonesia dinamakan Pancasila. Kesepakatan 5 dasar itu untuk membentuk negara. Karena ada dasar negara itulah berdirinya negara, tapi atas inspirasi agama. Kiai-kiai lah yang merumuskan kesepakatan itu. Maka negara kita ini, Indonesia, dalam bahasa Arabnya disebut dengan ma'ahid, perjanjian, negara berdasarkan kesepakatan, diakui dasarnya oleh non-muslim, apalagi orang muslim memang yang menyusunnya. Maka orang-orang non-muslim yang berada di Indonesia itu namanya orang-orang yang ma'ahid, orang-orang kafir ma'ahid, orang-orang kafir yang terikat di dalam perjanjian suatu negara, yang mengakui berbangsa satu, bangsa Indonesia, yang mengakui bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, dan mengaku berketuhanan yang Maha Esa. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kalau di Indonesia itulah namanya perjanjian, itu namanya Pancasila. Kalau di masa Rasulullah, perjanjian itu disebut dengan Piagam Madinah. Apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani, lebih-lebih yang beragama Islam, mempunyai kewajiban bersama untuk mempertahankan negaranya dari serangan-serangan musuh dari luar. Jadi ada kesepakatan dalam bentuk Piagam Madinah, sampai sekarang dipelajari orang di seluruh dunia.